Ya wis ngene iki lho Lur, jenasibe kuli. Kerja awan bengi sore dibelani sugih gak tau melarat ngoyak-ngoyak. Sapa jare sing ngecat Lombok Lur? Pokoke sing penting tetep sambat, aja semangat ya. Ya kuali, Cuk. Kuali yo. Kuali Lur. Kuali sorry. Goblok. Pagar laut itu di 2014 sudah ada. Itu dikutip CNN Indonesia. Kalau memang benar pagar laut di 2014, artinya selama ini DPR-nya rabun. Tapi kenapa masyarakat menyalahkannya Pak Mulyono? Ya kan? Karena disusupi para anak kebodohan sama anak wabah. Kesempatan emas untuk menyalahkan Pak Mulyono. Kalau kita mau berbicara secara logika, kalau memang betul 2014 sudah ada pengakuan Bupati Tangerang, berarti partai penguasa karena pada waktu itu kenyang, diem, pura-pura nggak lihat. Dan DPR-nya rabun. Kenapa 2014 kok baru terbongkar sekarang? Apa karena dulu kenyang, sekarang teriak-teriak menjadi pahlawan, seolah-olah membela rakyat? Pret. Dia boleh berjuang, tapi jangan menyalahkan Pak Joko Widodo dong. Masa seutuhnya nyalain Pak Joko Widodo? Kan ngarang cerita. Ya, salam waras. Setelah Pak Prabowo mengutus anggota TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar bambu di Laut Tangerang, nah sekarang Menteri ATR mencabut SHM dan juga SHGB di lokasi tersebut. Nah, jadi pemerintah itu kayaknya mau mengikuti maunya warga yang tinggal di sana. Jadi misalnya warga di sana itu maunya lahan tersebut untuk ditanemin pohon bakau biar untuk menanggulangi abrasi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau warga sekitar situ kepengen bahwa di lahan tersebut mau dibangun seperti pik lah istilahnya, itu juga nggak apa-apa. Nanti biar yang bangun itu pemerintah. Dan mungkin kalau di sana itu dibangun pik, kemungkinan besar daerah di situ itu akan semakin maju dan akan menciptakan lowongan pekerjaan yang banyak. Jadi warga yang tinggal di sekitar situ yang pengangguran itu bisa ikut bekerja di pembangunan pik. Kalau yang membangun pik ini pemerintah, maka uang dari hasil penyewaan atau penjualan pik ini masuknya ke pemerintah juga gitu loh. Padahal lumayan loh harganya. Harga sewa atau harga jualnya lumayan tuh. Harga sewanya itu mulai dari 220 juta dan sampai miliaran seperti ini. Dan saya lebih kasihan lagi ke Pak Said Didu. Kemarin dia itu mengajak orang-orang, membayar orang-orang untuk demo di situ. Tujuannya apa? Tujuannya biar tanahnya Pak Said Didu itu dibeli oleh aguan dengan harga tinggi. Padahal dulu Pak Said Didu belinya itu per meter cuma 2.000. Nah, Pak Said Didu kan udah nyewa orang, bayar orang buat demo, udah nyebur kayak lumba-lumba. Nah, dan akhirnya SHM milik Said Didu dicabut. Nah, kali ini jangan salahin Pak Jokowi lagi ya Pak Said Didu. Delogok. Dulunya hutan mangrove, ya aku kasih lihat. Karena ada yang bikin pagar ternyata bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan laut, pagar makan mangrove. Ini dia.
Rieke Diah Pitaloka alias Oneng DPR RI dari fraksi PDIP langsung pagar laut yang ada di Tangerang. Si Oneng ini nampaknya pengen menjadi pahlawan kesiangan, tapi nggak taunya seperti ini nih. Polemik pagar laut kini semakin menemukan titik terang. Diketahui ada 2 perusahaan yang memiliki 2 SHGB di perairan, yaitu PT Cikarang Listrindo dan PT Mega Agung Nusantara. PT Mega Agung Nusantara merupakan anak perusahaan dari PT Modern Land Realty. Tahu nggak siapa di balik PT Modern Land Realty ini? PT ini dikendalikan oleh PT Honoris Corporindo Pratama yang dimiliki oleh keluarga Honoris, dengan Luntungan Honoris sebagai komisaris utama dan William Honoris sebagai direktur utama. Dan ternyata adiknya Charles Honoris merupakan kader dari partai PDIP. Sampai sini paham kan ternyata siapa yang terafiliasi dan bermain di pagar laut tersebut. Selama ini PDIP selalu teriak seakan berpihak pada rakyat, tapi nyatanya dialah yang jadi dalang di balik polemik pagar laut ini. Saya kira Rieke Diah Pitaloka waktu berperan menjadi Oneng di Bajaj Bajuri itu, saya kira kalau Oonnya itu hanya di sinetron itu aja. Ternyata sama aja Oonnya. Dia ke situ bela-belain pengen menjadi pahlawan kesiangan, dan ternyata apa? Dia malah membuka boroknya PDIP. Di situ Oneng mengatakan bahwa pagar makan mangrove. Tapi kalau menurut saya bukan sih. Mungkin dibangunnya pagar di situ ya. Dibangunnya pagar di pantai Tangerang itu biar onta sama kebo nggak bisa lari. Ada lumba-lumbanya juga sih. No. Delok. Kader-kader Banten menghilang dari peredaran kasus pagar Maling laut kok mereka teriak pada maling? kemana, bro? Fakta pagar laut Bekasi yang buat kader Banteng membisu. Nah ini dia. Halo bro, apa kabar bro? Begini bro, selamat pagi. Anda tahu nggak kemana itu kader-kader Banteng yang biasanya teriak-teriak, yang biasanya kritis terhadap pemerintahan Jokowi? Apapun disalahkan, apapun salah Jokowi, apapun salah Jokowi. Sekarang pada kemana bro? Pas ketika ada kasus pagar laut itu bro, mereka kan nggak ada semua, pada tiarap kemana semua coba? Nggak ada satupun, hanya Oneng doang yang kemarin nongol sebentar. Itu kemana coba sekarang? Bro, ternyata ini nih bro, masalahnya ini nih bro, nih lihat video ini belakang nih. Perhatiin videonya, simak baik-baik ya. Ungkap bahwa PT Mega Agung Nusantara ini ternyata anak perusahaan PT Modern Land Realty yang dikelola oleh keluarga Charles Honoris, tidak lain dari Partai Banteng PDIP. Ayahnya, Luntungan Honoris, adalah orang di balik perusahaan ini. Lucunya, kader PDIP yang sebelumnya teriak soal pagar laut di kawasan Tangerang Utara, sekarang justru malah diam-diam aja. Tentu saja karena ini milik orang dari partai mereka sendiri. Kalau beneran peduli kedaulatan negara, harusnya kan berani angkat suara. Gimana menurut kalian? Udah pada tahu belum apa sih perbedaan dan persamaannya Ibu Megawati dengan Jokowi? Tahu, aku tahu persamaan dan perbedaan Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Persamaannya, Ibu Megawati dan Pak Jokowi sama-sama pernah jadi Presiden Indonesia. Perbedaannya, Pak Jokowi jadi Presiden Indonesia karena dipilih oleh rakyat. Kalau Ibu Megawati jadi Presiden Indonesia karena dipilih oleh siapa ya? Lupa oleh siapa? Ibu Megawati jadi Presiden Indonesia karena apa ya? Karena apa sih? Lupa.